Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Andika Putri. Saya dari kelas TI 24C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma pengurutan atau biasa disebut sorting. Dalam video ini, kita akan mempelajari apa itu sorting, jenis-jenis algoritma sorting yang sering digunakan, serta implementasinya menggunakan bahasa Python. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Pengertian sorting. Sorting atau pengurutan adalah proses mengatur elemen-elemen data dalam urutan tertentu, baik itu secara ascending atau descending. Contoh sederhananya, mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar. Sorting sangat penting dalam dunia pemrograman karena membantu mempercepat pencarian data, mempermudah analisis, dan meningkatkan efisiensi algoritma lainnya. Berikut adalah beberapa jenis algoritma sorting yang akan kita bahas, antara lain ada bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Yang pertama itu ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan, lalu menukarnya jika berada dalam urutan yang salah. Proses ini berulang hingga seluruh data terurut. Contohnya, jika kita memiliki data array 64, 25, 12, 22, 11, bubble sort akan terus melakukan pertukaran hingga data terurut sepenuhnya. Selanjutnya itu ada insertion sort. Bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang benar dalam subkumpulan data yang sudah terurut. Algoritma ini seperti cara kita menyusun kartu dalam permainan kartu, di mana kita memasukkan setiap kartu ke tempat yang sesuai. Yang terakhir itu ada selection sort. Selection sort adalah algoritma yang mencari elemen terkecil dalam data, lalu menukarnya dengan elemen pertama. Proses ini berlanjut dengan mencari elemen terkecil berikutnya hingga semua data terurut. Meskipun sederhana, algoritma ini cukup efektif untuk jumlah data yang kecil. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan jenis dari algoritma sorting. Pertama ada bubble sort. Kelebihannya yaitu, pertama sederhana dan mudah dipahami, kedua mudah diimplementasikan untuk data kecil, dan yang ketiga itu cocok untuk pemula yang ingin belajar sorting. Sedangkan kekurangannya itu adalah sangat tidak efisien untuk data besar karena kompleksitas waktu atau biasa disebut big O n kuadrat. Yang kedua, banyak perbandingan dan pertukaran, sehingga lambat. Berikutnya ada insertion sort. Kelebihannya yaitu, pertama, efisien untuk data yang hampir terurut atau jumlah data kecil. Berikutnya yang kedua, mudah diimplementasikan dan digunakan, dan yang terakhir adalah stabil atau tidak mengubah urutan elemen yang memiliki nilai sama. Sedangkan kekurangan dari insertion sort adalah tidak efisien untuk data besar, kompleksitas waktu atau biasa disebut big O n kuadrat, dan kurang cocok untuk dataset besar yang tidak terurut. Dan yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari selection sort. Kelebihan dari selection sort adalah, pertama yaitu konsep sederhana dan mudah dipahami. Efisien dalam jumlah pertukaran karena hanya memindahkan elemen satu kali per iterasi
Dan kelebihannya yang terakhir adalah cocok untuk dataset kecil. Sedangkan kekurangan dari selection sort adalah kompleksitas waktu atau biasa disebut dengan big O n kuadrat membuatnya lambat untuk dataset besar. Kedua, tidak stabil atau dapat mengubah urutan elemen dengan nilai yang sama. Dan yang terakhir yaitu kurang optimal dibanding algoritma sorting lain seperti quicksort atau merge sort. Selanjutnya, kita akan melihat implementasi dari ketiga algoritma ini menggunakan Python. Mari kita mulai dengan bubble sort. Untuk bubble sort, kode ini menggunakan dual loop untuk membandingkan elemen-elemen yang berdekatan. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka dilakukan pertukaran. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar di samping, codingan di samping ini. Pada codingan di samping, pertama-tama kita akan menginput data array-nya. Kita juga bisa mengganti data array lain sesuai kebutuhan kita, lalu kedua kita looping. Looping luar yaitu seperti di sini for I in rank untuk memastikan semua elemen terurut, dan loop dalam itu for J in rank untuk membandingkan elemen yang berdekatan. Lalu yang terakhir kita akan melakukan proses pertukaran. Jika elemen di indeks J lebih besar dari elemen di indeks J plus 1, maka elemen-elemen tersebut ditukar. Setelah semua proses dilakukan, maka hasilnya terlihat pada terminal di sini. Array sebelum diurutkan yaitu 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Sedangkan setelah kita urutkan maka menjadi 11, 12, 22, 25, 34, 64, dan 90. Lalu untuk insertion sort. Pada insertion sort, kita memulai dengan elemen kedua, membandingkannya dengan elemen sebelumnya, lalu menyisipkan elemen tersebut pada posisi yang benar. Seperti contoh pada codingan di gambar ini. Ini ada array yang telah diinput, lalu proses pengurutannya yaitu loop pertama dimulai dari elemen kedua, karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Elemen saat ini atau K dibandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya. Jika elemen sebelumnya lebih besar, maka elemen-elemen tersebut digeser ke kanan. Elemen saat ini ditempatkan pada posisi yang tepat. Seperti di sini, jika kita akan membandingkan 64 dan 34, mana yang lebih besar? Jika 64 lebih besar, maka akan kita geser ke kanan. Dan fungsi while di sini itu untuk menyesuaikan kondisinya. Jika pengurutannya itu secara descending. Dan nanti akan dapat hasil outputnya yaitu array setelah diurutkannya ada 11, 12, 22, 25, 34, 64, dan 90. Dan untuk selection sort, kita menggunakan dua loop. Loop pertama memilih elemen terkecil, dan loop kedua menukarnya ke posisi yang benar dalam array. Berikut adalah contohnya pada gambar. Pertama sama seperti tadi, kita akan menginput array-nya. Di sini data array-nya ada 64, 34, 25, 12, 22, 11, dan 90. Lalu proses pengurutannya itu ada loop pertama
untuk menetapkan indeks elemen pertama dari bagian yang belum diurutkan, yaitu min strip IDX atau minimal index. Lalu kedua, mencari elemen terkecil di bagian yang belum diurutkan. Setelah elemen terkecil ditemukan, elemen tersebut ditukar dengan elemen di posisi min index atau min IDX. Di sini ada juga kompleksitas waktunya, yaitu worst case, best case, dan average case. Atau biasa disebut big O n kuadrat karena selalu membandingkan setiap elemen. Sorting dilakukan di tempat tanpa menggunakan struktur data tambahan. Sederhananya seperti data array di sini ada 64, 34, 25, 12, 22, 11, dan 90. Untuk melakukan selection sort, yaitu kita akan memilih angka yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 11, dan kita akan menempatkannya di posisi yang benar. Yang terkecil berada di depan, maka 11 akan kita tukar dengan 64. 11 berada di depan dan 64 berada di tempat 11 sebelumnya. Maka dan begitu pun seterusnya. Maka nanti hasil outputnya akan terurut menjadi 11, 12, 22, 25, 34, 64, dan 90. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai algoritma sorting bermanfaat dan membantu kita semua memahami materi ini lebih baik. Dan jangan lupa untuk mencoba mengimplementasikan kode-kode ini di Python. Saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.